Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara menentukan atau membuat judul skripsi agar agar judul skripsi ini logis, ya, logis dan masuk akal. Biasanya di beberapa kampus, mahasiswa yang mau melakukan tugas akhir itu diminta untuk mengumpulkan atau bisa juga diminta untuk mengajukan judul skripsi. Tapi permasalahannya adalah biasanya mahasiswa itu yang penting judulnya ada dulu. Nah ini ya judul yang ada dulu ini biasanya membuat nanti pada akhir skripsi atau pada saat pelaksanaan ya, maaf. Jadi pada saat akan pelaksanaan penelitian, ya, pada saat penelitian itu mulai kebingungan. Kenapa? Karena biasanya tidak memikirkan bagaimana dampak atau bagaimana akibat judul skripsi yang sembarangan, ya. Judul skripsi yang tidak masuk akal. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membuat judul skripsi yang logis dan masuk akal agar ketika penelitian itu dapat berjalan lancar? Cara yang pertama itu adalah silakan baca literatur terlebih dahulu. Ya, literatur. Jadi di bagian literatur atau di bagian penelitian sebelumnya, silahkan Anda mencari apa variabel-variabel yang dia itu common, ya, atau yang sering digunakan. Artinya sering digunakan ini adalah konteksnya adalah kalau konteksnya misalnya sebab akibat, maka silahkan Anda mencari kira-kira penyebab yang paling tinggi, penyebab yang paling dominan. Atau boleh juga Anda list. Misalnya kalau kita berbicara X dan Y, maka Anda cari X1-nya apa, X2, X3, X4. X ini adalah sebab. Nah, dari X1 sampai X4 ini, maka Anda pilih kira-kira variabel yang masuk akal atau variabel yang kiranya mudah untuk diteliti, maka silakan Anda ambil. Ya, artinya mudah ini harus berdasarkan justifikasi juga. Nah, yang terpenting adalah ini yang kedua. Silahkan Anda berpikir bagaimana cara pengukurannya. Jadi, bagaimana cara pengukurannya? Jangan sampai ketika Anda menulis judul skripsi, karena judul skripsi itu dia mengandung variabel yang akan Anda teliti. Misalnya, hubungan antara X dengan Y, misalnya. Ini mengandung variabel. Nah, jangan sampai ketika Anda memilih variabel, itu Anda mendapatkan variabel yang sulit untuk dilakukan, sulit untuk diteliti, dan membuat beban kepada Anda. Ya, beban ini artinya bisa beban waktu atau juga beban dana misalnya. Contoh misalnya, Anda ingin mengukur terkait kolesterol, ya, kolesterol. Maka pertanyaannya, ini bagus sebetulnya, kolesterol terhadap penyakit jantung koroner. Kalau idealnya kolesterol ini Anda harus cek tes darah, ya. Anda harus mengecek secara menggunakan alat, ya, menggunakan alat. Sekarang pertanyaannya, berapa harga alatnya? Ya, terus berapa jumlah
orang yang akan Anda tes. Terus juga penyakit jantung koroner. Anda juga harus pikirkan bagaimana cara mengukurnya. Nah, ini yang terpenting adalah ketika Anda menentukan judul skripsi, terpenting adalah pikirkan bagaimana cara mengukurnya. Oke, nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang terakhir. Ya, yang terakhir, ketika Anda menulis judul skripsi atau menentukan judul skripsi, pikirkan terkait statistik yang digunakan. Ya, yang digunakan. Bagaimana cara tahu statistik yang digunakan? Maka Anda harus memahami dulu. Memahami dulu konteks pemilihan uji statistik. Dalam pemilihan uji statistik, maka yang diperlukan adalah jenis datanya. Apakah jenis skala datanya atau skala pengukurannya itu numerik versus numerik. Atau yang kedua adalah apakah numerik versus kategorik. Atau yang ketiga adalah kategorik versus kategorik. Ya, jadi variabel bebas dan tarikatnya ini harus jelas. Apa skala datanya? Karena ini akan mempengaruhi jenis statistik yang akan Anda gunakan. Ya. Misalnya, kalau yang simple bivariat misalnya, uji bivariat. Kalau misalnya kategori versus kategori, maka kalau bivariatnya ini bisa menggunakan chi-square. Atau misalnya numerik versus numerik, maka bisa menggunakan uji Pearson atau uji Spearman. Ini untuk yang bivariatnya. Atau mungkin bisa juga numerik, kategorik versus numerik. Ini misalnya uji bedamin. Nah, ini harus Anda pahami dulu. Ketika Anda menentukan judul skripsi, tentukan atau pastikan jenis skala datanya, skala ukurnya, karena akan berkaitan dengan uji statistik. Jangan sampai Anda menentukan judul skripsi, tapi Anda tidak memikirkan. Karena kenapa? Karena perbedaan jenis data yang digunakan, ini akan berbeda pula tujuannya. Contoh misalnya, yang nomor 1 dan nomor 2 ini pasti melihat sebab akibat. Ya, akibat. Kalau tidak judulnya korelasi atau hubungan. Atau yang ketiga, ini tidak bisa hubungan. Dia itu biasanya melihat pre dan post. Gitu. Nah, ini ada video yang lain yang berkaitan dengan bagaimana cara menentukan uji statistik yang tepat. Baik, mungkin begitu judul video mengenai bagaimana menentukan judul skripsi yang tepat. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang akan melaksanakan skripsi maupun tesis, gitu ya. Sekian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.